Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Vlog Tutorial. Oke, pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat struktur organisasi dengan cara yang cepat di Microsoft Word 2010. Oke ya teman-teman. Di sini udah kebuka halamannya. Pertama-tama kita posisikan di tengah, kemudian pilih fontnya. Di sini aku menggunakan Arial, kemudian aku pengen agak lebih besar, mungkin ukurannya 14 saja dulu ya. Kemudian kita seperti biasa kita tulis di sini struktur organisasi. Oke, mudah-mudahan terlihat. Kita enter. Nah, di sini teman-teman, untuk cara yang cepat membuat struktur organisasi itu kita menggunakan fitur dari ini. Di sini ada menu bar insert. Kemudian kita masuk ke Smart Art. Jadi yang kita gunakan adalah fitur dari Smart Art yang ada di Microsoft Word 2010. Versi ke atasnya juga ada, versi 2016 dan seterusnya gitu ya. Kita klik aja di sini. Nah, karena yang akan kita buat adalah struktur organisasi, maka yang kita pilih di sini ada yang namanya hierarki. Nah, di hierarki ini ada banyak template. Oke, di sini aku milih yang nomor 2 nih, yang name and title organization chart. Kita klik aja, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini teman-teman muncul tampilan seperti ini ya, sesuai dengan pilihan kita. Dan di sini di atasnya itu di menu bar ini ada pilihan-pilihan, nanti itu kita bahas. Yang paling penting adalah kita cara membuat organisasi yang cepat. Nah, di sini ya, ini teksnya kan gede-gede nih. Di bagian teks ini akan kita kasih nama, kemudian di bagian yang warna putih di bawahnya ini kita beri posisi jabatannya apa gitu ya, ketua kah atau wakil ketua dan seterusnya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini kita klik bagian ini, kemudian kita misalkan kasih nama di sini sebagai ketua, dipilih harimau gitu ya. Nah, dia fontnya akan menyesuaikan otomatis. Nah, di sini jabatannya dia adalah sebagai ketua. Oke, kalau sudah klik di bagian luar. Kemudian wakil ketuanya itu di sini misalkan macan gitu ya. Terus di bagian bawahnya itu kita kasih dia jabatannya adalah sebagai wakil ketua. Oke, di sini. Oke, ukuran fontnya dia menyesuaikan. Kemudian di sini ada yang namanya sekretaris. Sebagai sekretaris kita kasih singa gitu misalkan ya. Kemudian di sini ada dia berarti jabatannya sekretaris. Kita tulis. Kemudian di sini pinggir sebelah sini enaknya kayaknya. Dia sebagai bendahara, misalkan kita pilih bendaharanya itu kucing gitu ya. Kemudian kita pilih lagi di sini jabatannya berarti kan dia bendahara. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya citah gitu ya. Dia sebagai koordinator atau bisa juga sebagai seksi-seksi gitu ya teman-teman ya, sebagai seksi gitu. Nah, nanti kan ada bawahannya lagi dia kan. Nah, di sini aku pilih koordinator, teman-teman bisa menyesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nah, tentunya kita kan membutuhkan kotak-kotak lagi ini ya untuk mengisi jabatan-jabatan yang belum gitu. Caranya gampang aja teman-teman. Di sini yang misalkan singa kan butuh, misalkan dia butuh asisten sekretaris gitu ya. Kita klik aja di sini. Kemudian klik kanan. Perhatikan di sini ada yang namanya add shape, artinya kita menambahkan shape. Nah, kita lihat ada apa aja. Nah, di sini ada after, before, above, below, dan assistant. Nah, kita bisa menambahkan assistant di sini ya. Seperti ini. Nah, ini kotak-kotaknya dia menyesuaikan otomatis ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan kurang besar, gampang bisa kita besarkan lagi. Nah, di sini misalkan sebagai asistennya singa itu serigala gitu ya. Serigala. Di sini dia sebagai asisten sekretaris, oke. Nah, fontnya dia menyesuaikan secara otomatis, lihat. Oke, si kucing ini bendahara ini dia minta asisten juga, misalkan asisten. Klik kanan, kemudian kita tambahkan add shape, kemudian tambahkan add asisten. Nah, di sini kita kasih misalkan namanya si kitten gitu ya, dia sebagai asistennya si kucing. Sebagai asisten bendahara, berarti sini asisten bendahara. Oke.
Nah, si Citah juga ini ternyata dia punya bawahan, teman-teman. Nah, gimana cara menambahkan bawahan? Berarti kita pilih aja di bagian ini. Dan klik kanan, kemudian add shape. Kemudian pilih yang add shape below. Oke? Nah, dia akan otomatis menyesuaikan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan mudah-mudahan ya. Kalau misalkan kurang gede, kita gedein aja sininya. Oke, seperti ini. Klik kiri, tahan, kemudian lepaskan. Nah, dia agak lebih gede lagi ya. Oke, di sini misalkan dia sebagai koordinator kan dia punya bawahan. Misalkan bawahannya itu namanya Pudel gitu ya. Kemudian dia itu sebagai koordinator lapangan. Koordinator lapangan. Oke, seperti ini. Terus Pudel itu juga dia punya teman atau rekan kerja, di bawahnya itu ada, misalkan kita tambahkan lagi. Klik kanan add, kemudian add shape below. Oke, di bawahnya ada lagi kan. Di sini misalkan Corgi gitu ya. Dia sebagai koordinator admin misalkan seperti itu, koordinator admin. Nah, teman-teman bisa menambahkan selebihnya sesuai kebutuhan gitu ya. Ini kelihatan nggak? Coba aku minimize. Oh, bukan minimize, aku perkecil seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang besar, kita klik aja bagian sini, kemudian klik di bagian pojokan sampai, nah seperti ini panahnya. Klik kiri, tahan, kemudian kita drag agak lebih besar. Oke, coba kita besarkan lagi, mudah-mudahan kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan ini semua itu dengan cara kita memilih posisi. Misalkan pengen asisten ini punya bawahan lagi ya, kita klik dipilih dulu, kemudian klik kanan. Di sini ada the shape. Nah, misalkan kalau teman-teman mau menambahkan, ya langsung klik aja. Kalau after itu berarti kan sebelum. Kita coba aja ya. After sebelum gitu. Berarti dia bisa di sampingnya atau di atasnya gitu. Kalau di sini misalkan kita klik kanan, tambahkan ada the shape gitu. After itu sesudah ya, bukan sebelum ya, sorry. before itu sebelum, kalau sesudah, after itu sesudah ya. Nah, berarti dia di sampingnya, sesudahnya gitu ya. Dan sesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman, karena ini sistemnya template jadi dia otomatis. Teman-teman juga bisa merubah bentuk dari shape-nya ini ya. Kita pilih, klik kanan, kemudian kita change shape. Misalkan teman-teman pengen bentuknya tuh seperti ini nih. Nah, dia otomatis akan berubah juga tuh bentuknya, jadi lebih keren. Misalkan ini kita rubah juga, change jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Yang singa juga iya, ada di change. Nah, jadi bentuknya agak lebih keren gitu ya. Kalau mau ganti semua gimana? Gampang aja, klik kanan pada keyboard, tekan tombol kontrol, kemudian tekan huruf A secara bersamaan. Nah, dia akan terpilih semua. Kemudian kita arahkan kursor seperti ini, klik kanan, terus change shape, terus kita ganti sesuai keinginan aja. Nah, otomatis nanti bentuknya berubah semua. Oh, ternyata tidak teman-teman. Kalau tidak berubah, ya tinggal dipilih aja satu persatu. Seperti ini. Klik, kemudian tahan shift, kita pilih yang belum berubah. Shiftnya ditahan ya, sambil kita milih ini. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan, change, kita ganti bentuknya. Oke, bentuknya sudah berubah seperti ini. Oke, nah seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman mau menyesuaikan masalah warna dan lain sebagainya, itu gampang banget. Kita pilih aja bagian sini. Otomatis lihat bagian di Smart Tool ini ada yang namanya desain ya di atas. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan warnanya, misalkan pakai yang colorful. Kita pilih aja colorful. Nah, gini kan agak norak-norak gimana gitu ya. Atau mau bentuk yang lain seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga bisa ya. Silakan sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman. Ini sesuai kebutuhan aja. Ini sebagai contoh aja. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang dikejar deadline untuk mengerjakan struktur organisasi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini supaya menjadi channel yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.